kali ini kita akan membahas mengenai reaksi pembatas. Reaksi pembatas itu merupakan keadaan di mana ketika suatu reaktan, jika dia digunakan semuanya, maka reaksi itu nanti akan berhenti. Nah, kenapa kita harus mencari reaksi pembatas itu? Ternyata reaksi pembatas itu bermanfaat nanti ketika kita ingin mengetahui jumlah produk yang dihasilkan atau ketika kita ingin mengetahui efisiensi dari suatu reaksi. Oke, dan untuk menentukan reaksi pembatas itu bagaimana caranya, ada beberapa tahap yang harus kita lakukan. Yang pertama itu adalah, satu, setarakan dulu reaksinya. Yang kedua, tentukan jumlah mol per reaksi. Kemudian yang ketiga, semua mol itu dibagi dengan koefisien per reaksinya. Dan kalau seandainya sudah dibagi, maka hasil bagi terkecil merupakan reaksi pembatas. Sekarang kita coba lihat pada soal berikut. Pada temperatur 150 derajat, emas bereaksi dengan gas klorin menghasilkan reaksi sebagai berikut. Terdapatlah 10 gram emas dan 10 gram gas klorin. Oke, berarti diketahui massa emas dan massa klorin. Kemudian setelah itu, dia tanya adalah apa reaksi pembatasnya. Oke, kemudian kita coba jawab. Yang pertama adalah setarakan reaksinya. Kalau kita lihat di sini reaksinya AU di sini 1 di PL per reaksi, tapi di produknya di produknya juga 1 ya. Untuk Cl itu ada 2 unsurnya, sedangkan di produk ada 3. Maka di sini harus dikali 3/2. Ininya sudah 3 per 2 dikali 2, ini sudah 3, tapi sayangnya 3 per 2 ini, angka pecahan ini tidak boleh kita gunakan, sehingga semuanya harus kita kalikan 2, maka AU 2, kemudian Cl-nya menjadi 3, dan AU Cl3-nya menjadi 2 koefisiennya. Jadi koefisiennya adalah 2, 3, dan 2. Yang kedua, tentukan jumlah mol setiap reaksi. Untuk mencari mol, itu kan massa per ml. Berapa mol emas? Maka emas itu berarti 10 gram dibagi 197 gram per mol. Hasilnya adalah 0,05 mol. Kemudian kita lihat berapa mol gas klorin. 10 gram. Kemudian dibagi dengan MR-nya, ingat di sini ada 2 atom Cl, maka AR-nya harus dikali 2, menjadi 71 gram per mol. Gram-gram dicoret, maka nanti 10 dibagi 71, kita dapatkan 0,14 mol. Kita masuk ke tahap ketiga. Kemudian kita bagi dengan koefisien. AU itu koefisiennya 2, berarti kita bagi dengan 2. Cl koefisiennya 3, berarti kita bagi dengan 3. Nah, hasilnya ini adalah 0,025 mol, sedangkan yang ini adalah 0,04 mol. Yang mana yang paling kecil angkanya? AU ya. Nah, karena AU jumlah molnya yang paling kecil, maka dialah yang disebut sebagai pereaksi pembatas. Sekarang kita coba lihat contoh yang lainnya. Seng dan belerang bereaksi membentuk seng disulfida dengan reaksi berikut ini. Zn ditambah S menjadi ZnS. Jika 12 gram Zn dicampur dengan 6,5 S, maka tentukanlah reaksi pembatasnya. Ini soal yang pertama. Oke, sekarang coba lihat apakah reaksi ini sudah setara atau belum. Zn pada reaktan ada 1, sedangkan pada produk juga ada 1. Kemudian S pada reaktan ada 1, pada produk juga ada 1. Berarti ini reaksinya sudah setara ya. Nah, sekarang kita cari langkah keduanya adalah menghitung mol. Oke, berarti mol Zn adalah 12 gram per berapa AR-nya? Oke, 12 dibagi 65 adalah 0,185 mol. Sedangkan untuk sulfur, molnya adalah 6,5 gram dibagi dengan AR-nya 32. Sehingga dapatlah 0,2 mol.
Nah, langkah selanjutnya kita harus membagi dia dengan koefisiennya. Dibagi dengan 1, karena di sini koefisiennya 1, S juga dibagi dengan 1. Maka jadilah 0,185 mol. Karena dia dibagi 1 tetap ya nilainya ini 0,2 mol. Nah, dari sini bisa kita ketahui bahwa yang menjadi reaksi pembatas adalah Zn. Kemudian kita masuk kepada soal berikutnya. Berapa gram ZNS ini yang terbentuk? Untuk menjawab pertanyaan B dan C ini kita akan membahas sedikit konsep. Yang pertama, perbandingan koefisien reaksi itu sebanding dengan mol zat-zat yang bereaksi. Contoh, kalau seandainya mol zat Zn adalah 0,1, maka nanti S-nya juga 0,1, ZNS-nya juga 0,1. Kenapa? Karena koefisiennya sama. Tapi ketika Zn 0,8, maka nanti sulfurnya juga 0,8 mol, ZNS-nya adalah 0,8 mol. Nah, itu intinya. Untuk jawaban B, ditanya adalah berapa gram ZNS. Berarti berapa mol? Karena reaksi pembatasnya adalah Zn. Maka molnya di sini juga sama, ini 0,185, ini juga 0,185, ini juga 0,185 mol. Dan kita tahu bahwa untuk mencari mol sama dengan massa per mr. Yang ditanya adalah massa. Maka massa sama dengan mol dikali mr. Sekarang molnya tadi berapa? 0,185 mol. MR-nya berapa? 97 ya. Maka 97 gram per mol. Molnya ini dicoret, maka nanti kita mendapatkan 17,945 gram. Oke, jangan lupa ya satuannya adalah gram. Kemudian berapa gram zat yang bereaksi? Ingat, jawaban yang C adalah S tadi awalnya kan 0,2 mol mula-mulanya. Kemudian yang bereaksi hanyalah 0,185. Berarti berapakah bersisa? 0,015 mol. Oke, kemudian yang ditanya adalah berapa gram atau massanya. Maka caranya sama. Massa sama dengan mol kali ml. Molnya adalah 0,15 mol dikali dengan AR-nya yaitu 32. Maka dapat zat sisanya adalah 0,48 gram. Oke, baik, kita coba melihat secara teoritis langkah-langkah tadi ya. Jadi sebetulnya untuk menemukan atau menentukan berapa gram zat yang bereaksi dari pereaksi pembatas itu dapat kita gunakan rumus ini. Contohnya, kita ingin tahu nih, ZNS yang terbentuk berapa mol dan S yang akan dipakai berapa mol. Karena dia koefisiennya yang ditanya adalah 1, koefisien pembatasnya 1, dan jumlah mol pada reaksi pembatas adalah 0,185, maka tinggal kita gunakan saja yang di awal itu ya. Sekarang kita coba lihat contoh soal yang lain. Ini adalah reaksinya, Al ditambah oksigen akan menghasilkan Al2O3. Massa Al adalah 2,7 gram. Sedangkan massa oksigen 3,2 gram. Kita lihat di sini, reaksi kita ini belum setara. Karena apa? Karena Al-nya di pereaksi itu ada 1, sedangkan di hasil reaksi ada 2. Kemudian oksigen di sini ada 2, di sini ada 3. Kita coba setarakan dulu. Kalau misalnya oksigennya ini kita bikin 3/2, kemudian 3/2 dikali 2 maka menjadi 3. Sedangkan oksigen yang di sini menjadi 3, pas ya. Kemudian di sini Al-nya ada 2, di sini ada 1, maka di sini juga kita kalikan 2. Oke, sudah setara. Tapi ingat, kita tidak boleh menggunakan pecahan, sehingga semuanya dikali 2 karena
penyebutnya di sini 2. Maka reaksi kita adalah 4, 3, dan 2. Sekarang tahap berikutnya carilah mol. AR-nya, AL itu ada 27 ya. Jadi untuk mencari mol atau ya mol AL yaitu masanya per ml yaitu 2,7 gram dibagi 27 gram per mol sehingga kita dapatkan 0,1 mol. Kemudian kita lihat nih, oksigen berapa molnya? 3,2 gram dibagi mR-nya 32. Dapatnya juga 0,1 mol. Kemudian kita masuk ke tahap berikutnya dibagi dengan koefisiennya. Ya, Al karena koefisiennya 4 dibagi 4. Kemudian oksigen karena koefisiennya ada 3 maka dibagi 3. Ini 0,025 mol. Maka yang ini 0,033 mol. Oke, berarti siapa pereaksi pembatasnya? Yang paling kecil siapa? Yang paling kecil adalah Al. Sekarang kita coba lihat produknya. Dia tanya adalah produknya. Jadi kita buat dulu biar mudah. Dibuat dulu. Caranya adalah di sini ada zat mula-mula. Di sini ada zat yang bereaksi. Di sini ada zat yang tersisa. Ini tadi koefisiennya 4, 3, dan 2. Mula-mula ini ada 0,025 mol. Sedangkan oksigen adalah 0,033. Yang bereaksi, karena ingat, yang habis bereaksi adalah 0,025. Karena apa? Karena Al adalah pereaksi pembatas. Maka 0,025. Sekarang berapa yang bereaksi oksigennya? Kita hitung pakai rumus ini. Nah, berapa molnya, mol oksigennya, koefisien oksigen. Di sini ada 3 ya. Nih, koefisiennya 3. Kemudian koefisien pereaksi pembatas. Reaksi pembatasnya Al, berarti 4. Berapa mol pereaksi pembatas? 0,025 mol. Jadi hasilnya adalah 0,018 mol. Oke. 0,018. Ketika dia bereaksi semua Al, maka kan tidak ada lagi yang bersisa. Tapi oksigen, ini yang dipakai, yang punya awalnya adalah 0,33. Kemudian yang digunakan hanya 0,18. Berapakah zat yang bersisa? Jadi di sini bersisa 0,015 mol. Dan kemudian setelah bereaksi, ini bereaksi, maka Al2O3 yang terbentuk adalah, ingat, pakai rumus ini lagi. Yang terbentuk, koefisien zat yang ditanya berapa? 2. Koefisien pembatas berapa? 4. Kemudian molnya berapa? 0,25 mol. Seperdua dikali 0,025 berarti 0,0125. Berarti yang di sini yang terbentuk adalah 0,0125 mol. Kemudian pertanyaannya adalah berapa gram produk ini yang terbentuk? Berapa gram Al2O3 ini yang terbentuk? Ingat tadi cara mencarinya adalah dengan menggunakan rumus ini. Berarti tinggal dicari saja, masanya sama dengan M kali MR. Molnya adalah 0,0125 dikali MR Al2O3 adalah 102. Sehingga massa yang dihasilkan itu adalah sekitar 1,275 gram. Kemudian pertanyaan yang C, berapa gram reaktan? Sama. Berapa gram reaktan? Rumusnya M sama dengan N dikali MR. N-nya adalah 0,015 dikali MR-nya oksigen adalah 32. Maka dapatlah 0,48 gram.